Jadi ada 4 bulan haram, ya. Istilah bulan haram berarti bulan sing haram, tetapi di dalamnya memang kita diharapkan untuk menjaga siar-siar, menjaga keimanan kita dan menghindari pertumpahan darah. Ya, jadi kita mengenal ada bulan Haram, kemudian bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan sekarang Dzulhijjah. Ibu-ibu ingkang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia ini, tentunya kita perlu beberapa tips untuk menggapai keutamaan bulan Dzulhijjah. Ada 9 amalan yang disyariatkan untuk kita syiarkan, untuk kita tingkatkan di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah dan amal soleh. Dalam banyak referensi saya kumpulkan bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Al-Bukhari, "Min ayyamil amali sholihi fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam." Jadi tidaklah ada hari yang mana amal soleh di dalamnya itu adalah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Hari-hari ini adalah yakni ayyamil ashri, jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dalam perintah memperbanyak ibadah dan amal soleh ini, Bu, yang perlu kita tingkatkan ibadah dan amal soleh kita, diantaranya ada sholat sunnah. Sholat sunnah mulai dari sholat rawatib, Ibu. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, saat diiringi sholat fardu atau setelah sholat fardu. Kemudian ada juga sholat duha, sholat tahajud, dan sholat witir. Yang mana sholat witir itu sholat yang bilangannya ganjil, 1, 3, 5, 7 atau 9. Kemudian ibadah dan amal soleh yang kita perbanyak, yakni ada lagi sedekah. Jadi di antara amalan soleh yang kita sangat-sangat dianjurkan selain sholat sunnah dan juga sedekah. Yang wajib, sholat yang wajib itu kita tingkatkan kualitasnya. Di sini anjuran untuk memperbanyak adalah sholat sunnahnya. Kenapa? Karena sholat sunnah beragam. Kalau panjenengan nanti masuk masjid, berarti ada sholat sunnah yang namanya tahiyatul masjid 2 rakaat ketika masuk masjid. Atau sebelum masuk masjid tadi ibu sempat untuk berwudu. Ada yang namanya sholat sunnah wudu. Ketika kita sudah bersuci, kita wudu tadi masuk masjid, kemudian panjenengan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Selain sholat sunnah dan sedekah dan amal soleh, amal soleh ini berhubungan dengan manusia atau sosial. Apakah itu membantu tetangga, apakah itu bekerja sama dengan tetangga, apakah itu rukun dengan tetangga, dan seterusnya. Yang ketiga yang perlu kita perbanyak ibadah dan amal soleh kita, yakni zikir dan istighfar. Panjenengan ini salah satu keistimewaan kita, Bu, ingin memperbanyak panen misalnya. Kita syukur-syukur dapat pahala dia, panenan dapat banyak dia, insya Allah dijaga oleh Allah dia. Artinya dikiri, Bu, ketika nanti sawah misalnya, sambil tanggung sambil kiri. Kan sudah pernah saya ceritai dulu ketika saya di Luluk Sambeng sana ada namanya Pekan Kedua. Itu ikut di sana bertaninya itu mbako. Itu ketika ibu-ibu berkumpul seperti panjenengan ini ngaji, saya beritahu tipsnya supaya panenan jenengan banyak, tambah banyak, tambah berkah. Kalaupun tidak banyak, seandainya itu jenengan aman dari yang namanya gangguan, apakah itu dari hama dan seterusnya. Kenapa, Bu? Dengan dikir, Bu, sampai mata mbako, sampai apa? Dengan menanam mbako, dengan subhanallah, nggak rugi, Bu. Jadi jenengan pegel juga pahalanya 20. Ini salah satu tips yang saya berikan. Panjenengan di sini, usume menanam padi. Silakan ketika menanam padi, ya insya Allah nggak berat dengan pakai ambil tandur, subhanallah,
tidak semua orang bisa punya kehebatan seperti Anda, seperti panjenengan. Bu, kok yo nggih diunjukno? Kan masalah diunjukno atau enggak diunjukno, tapi memang dia tidak semua diberikan Allah kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Ya, akhirnya berbagai beragam. Apakah secara langsung bisa panjenengan dapat rezeki kemudian langsung alhamdulillah, termasuk ini sambil membersihkan kaca jendela, alhamdulillah, alangkah indahnya ya. Begitu diambil seadanya, diambil oleh Allah, si waktu itu kita dalam kondisi tips menggapai keutamaan bekerja yang kedua Bu adalah melaksanakan puasa sunnah. Jadi kalau di kitab-kitab termasuk dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid itu juga saya betulkan. Di antaranya ada yang kedua puasa sunnah. Di puasa sunnah itu adalah puasa 9 hari pertama Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Yang pertama tentunya puasa pada tanggal 9 Juli. Nah, puasa ini Bu disunahkan bagi yang tidak berhaji. Kenapa? Kalau yang berhaji fokus dari hajinya rukun haji yang mereka kerjakan di tanah suci. Sedangkan kita untuk bisa menyamai ibadah-ibadah yang mereka kerjakan di sana, maka kita yang di sini yang di tanah air ini kita sempatkan untuk puasa di awal nggak bisa tanggal 1 sampai 9 pun, boleh tanggal 9 saja yang minimal. Oke. Jadi pada Arafah saja. Bu, saya biasanya 2 hari 8 dan 9. Tanggal 8 puasa apa Bu? Nah, tahunnya, tanggal 9 puasa Arafah monggo. Jadi kita isi dengan puasa sunnah. Keutamaan puasa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallahi bidzalika yaumi wa yadhabu 'anil nar sab'ina qaribun. Jadi barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan jaraknya orang tersebut dengan api neraka sejauh 70. Jadi dengan luar biasa ini kalau puasanya karena Allah. Jadi bismillah kita niatkan mulai sekarang kalau puasa, kalau ibadah apapun diniat karena Allah. Manusia itu gampang untuk dikelabui oleh setan. Kadang-kadang dia kompor-kompori, ada orang kumpul, ada orang harus sehat. Itu kita tepis dengan apapun, dengan istighfar. Tidak ada manusia yang suci dari salah dan dosa kecuali Rasulullah yang maksum terjaga dari salah dan dosa. Jadi kita seandainya ada terbersit di dalam hati seperti itu, kita langsung istighfar. Itu astagfirullah. Kemudian ada yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Arafah. Dalam hadis riwayat Muslim, siyamu yaumal arafati, puasanya pada hari Arafah tanggal 9, ahtasiba 'alallahi, karena mengharap pahala kepada Allah, ayat farah, maka meleburkan dosa as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Jadi meleburkan dosa as-sanata 1 tahun, allati qablahu sebelumnya, dan wallati ba'dahu dan sesudahnya. Jadi keistimewaannya puasa Arafah itu adalah 2 tahun dosa kita di sebelum dan sesudah. Alhamdulillah. Jadi besok monggo Bu, sarang-sarang nih buatan kudur, buatan halangan kan. Perempuan ada kudurnya Bu, yang masih haid, yang masih pada 6 bulan, yang sudah lanjut usia, tidak perlu memberatkan diri Bu. Barangkali usianya sudah 6 ke atas, pengen puasa, Bu saya kuat kok, ya alhamdulillah. Tapi tidak kemudian wajib Bu, karena memang puasa Arafah itu sunnah. Yang ketiga, amalan yang disyariatkan adalah memperbanyak takbir dan zikir. Ma min ayamin a'dhamu wa la ahabba ilallahil amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri. Jadi tidak ada hari yang lebih utama yang disukai oleh Allah dari amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari ini. 10 hari ini berarti 10 hari awal Dzulhijjah. Fa'aktaru fihinna, maka perbanyakkanlah di dalamnya minat tahlili, dari membaca kalimat tahlil, wa takbiri, dan membaca kalimat takbir,
sampai ketika Idul Adha sampai hari tasyriknya. Jadi Idul Adha itu 4 hari dulu, tanggal 10, 11, 12 dan 13. 10 niki adalah Idul Adha-nya, 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. 4 hari ini haram berpuasa. Jadi kalau panjenengan tadi tanggal 1 sampai 9 dianjurkan puasa, 4 hari setelahnya haram, dilarang puasa. Lafaz yang ada dalam penjelasan para fuqaha, kalimatnya insya Allah dengan sudah hafal semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbirnya 4, kemudian tahlilnya 1, tahmidnya 1. Itu adalah karena double sunnahnya. Jadi sunnahnya karena ada ada kita mengikuti para ulama yang juga. Nah, kemudian kita juga ada sunnah Rasulullah ini, yakni menyuruh memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat wa yadhkurusmallahi, dan sebutlah nama Allah, wa yadhkurusmallahi, dan berzikirlah dengan nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari maklumatin yang sudah ditentukan. Ini tadi yang sudah ditentukan dulu. Kita perbanyaknya lagi adalah di hari raya Idul Adha tanggal 10, kemudian 11, 12 dan 13. Biasanya yang terjadi di masyarakat itu biasanya takbirnya itu hanya ada di hari raya. Hari kedua, ketiga, keempat wis fokus nyate, fokus nyate, fokus buat bakso, sehingga lupa nggak buat takbir. Bu, bagaimana kalau tidak takbir di masjid, terus kami takbir sendiri sambil nyipasi? Monggo, kita sunnahnya begitu. Jadi sunnahnya itu per individu kita disuruh untuk berzikir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jenengan balik dulu, dan jenengan takbir apa balik. Jadi jenengan sambil nyipasi sambil dengan balik. Itu adalah keterangan tentang memperbanyak zikir dan takbir. Nah, zikir dan takbir ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun pada awal-awal 10 hari pertama, kecuali walaupun kapanpun dan dimanapun, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang. Misalkan tempat itu adalah najis dan kotor, seperti di kamar mandi. Tapi bu, saya sudah terbiasa zikir, bu, sehingga ketika saya di kamar mandi pleset saya zikir terus bumi. Yang keempat, amalan yang disyariatkan adalah berkurban. Bisa kita lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-34 ada, 37 ada. Kalau 34 itu kalau dengan buka bisa saya bukakan ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi itu tentang kurban, tidak ada syariatnya. Yang kedua di ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanaluhu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kami. Jadi kurban di sini Bu, dalam dua ayat yang saya bacakan ini, intinya adalah kurban itu sudah ada syariatnya. Kemudian ketika kita berkurban harus kita sertai dengan ketakwaan. Karena maksudnya Pak, harus yakin kita ini mengerjakan ibadah karena Allah dan bukan karena gengsi. Kemarin mau masuk sa RT ini, sa RW ini, semuanya berkurban kok saya enggak bahaya kan? Malu sama tetangga. Jadi tidak ada malu atau tidak malu. Karena berkurban itu adalah ada kriterianya. Yang pertama ada syarat kurban, yang kedua ada bahwa kurban itu adalah merupakan ibadah utama pada Idul Adha bagi yang mampu.
Jika nggak mampu, tidak perlu untuk memaksakan diri untuk ikut. Katanya teman saya itu loh, cari 7 orang baru dapat nama. Bagaimana kalau itu kan berarti nanti saya terpaksa. Lihat kalau kita sudah mampu maka kita bisa melaksanakan. Jika belum, tidak perlu berhutang. Oke, kenapa? Karena syariat kurban itu adalah bagi orang yang mampu. Kemudian selain itu ada tadi ada 4 ibu. Yang pertama syarat kurban, syaratnya itu ada 5. Yang pertama tadi sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 34, syaratnya itu harus hewan ternak. Kalau menurut saya tanya, nak, sesamakan hewan yang bisa dijadikan kurban. Dan dijawab B. Walaupun hewan ternak, tapi ada ketentuannya. Apa yang dikurbankan Bu? Ada unta, sapi, kambing atau domba. Bisa kita lihat tadi ada penjelasan tafsirnya dalam surat Al-Hajj ayat 34. Yang kedua ada usia. Hewan kurban itu nggak ambil janji hewan kurban. Oh, bukan orang kaya mau kurban unta ya. Di sini ada nggak unta? Ada. Oh, mendatangkan dari Arab Saudi Bu, boleh Bu. Tidak perlu mempersulit diri ibu yang ada di sini. Paling tidak kita lihat usia hewan. Kalau unta minimal usianya itu 5 tahun, boleh lebih. Yang kedua kalau sapi itu 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kalau kambing atau domba jadi terus saya punya kambing banyak Bu, 5, tapi si gede-gede emang Bu, si anaknya ibu padahal anaknya baru 2 bulan. Kalau apa namanya hewan-hewan saja pengen yang dikasihkan yang kecil-kecil. Nah kalau orang terus oke, yang paling gendut, nggak mau ya bukan dengan mau kalau gendut kok gendut sih Bu, gendut nggak jelek. Gendut itu namanya subur. Nah, tidak semua orang bisa subur karena ada orang yang makanya semuanya tidak bisa gendut, nggak bisa gemuk juga badannya. Diperiksakan ternyata cacingan. Yang bisa gendut berarti jenengan nggak cacingan. Ya itu ada yang yang ketiga, hewan kurban itu harus ideal. Idealnya gimana kalau hewan kurban itu? 1, tidak pincang. Jadi kalau kakinya kelihatan pincang jangan dibeli Bu. Dengan yang mau beli hewan kurban, beli sapi atau kambing atau domba yang kakinya sehat. Jadi kakinya tidak pincang. Yang kedua tidak buta. Apakah buta sebelah atau buta dua-duanya atau sekedar belek ini? Itu berpotensi loh maksudnya. Jadi kita mending kasih yang baik, yang terbaik, yang bagus. Yang ketiga idealnya hewan kurban itu sehat, tidak berpenyakit. Kadang-kadang ada yang di badannya, di kulitnya itu ada kayak apa dikena apa itu namanya. Jadi kalau manusia itu belum anak-anak ada yang seperti itu. Jadi kita hindari berkorban dengan hewan seperti itu. Yang keempat adalah tidak terlalu kurus. Jadi kita carikan kambing yang sehat bersih. Jangan sampai gara-gara Bu, lah uang saya itu kurang Bu, berarti kan dengan uang nggak usah apa Bu, memberatkan diri. Jadi kita cari kambing yang bagus, yang segar. Yang keempat, hewan kurban adalah milik si kurban secara sah. Kadang-kadang ini apa ke sawah kemudian nggak tahu siapa ini punya siapa kambing ini, kemudian dikorbankan, nggak ikut punya. Ini nggak boleh dikorbankan. Kalau jenengan beli pakai uang jenengan boleh dikorbankan. Itu berarti milik jenengan secara sah. Yang kelima, penyembelihan hewan setelah sholat Idul. Jadi nggak boleh hari ini waktunya sholat belum selesai sholat sudah dibeli sendiri. Nah ini berarti menyalahi aturan. Oke, jadi batasnya menyembelih hewan itu adalah setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah terbenam sebelum terbenamnya matahari. Jadi misalkan Idul Adha-nya itu hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis jamnya maghrib terakhir. Ngorok Bu, lah kalau jenengan nyantainya ya bebas. Nyantainya setelah 1 bulan kemudian ya monggo. Jadi nggak harus dihabiskan ketika itu. Ini kan udah
hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyebutkan Nabi Ibrahim berkorban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih yang bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih. Nah, dari sini berarti seandainya jenengan itu jenengan dan suami jenengan berkorban misalkan, maka suami jenengan boleh untuk menyembelih sendiri, nggak harus dibawa ke masjid. Tapi demi kebersamaan saya bawa ke masjid itu lebih bagus. Seandainya menyembelih sendiri ya nggak haram. Jadi ini tuntunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau sendiri yang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba. Jadi agak di disandari kaki di sisi tubuh domba tersebut. Kemudian yang keempat, kalau panjenengan berkorban ini disunahkan untuk tidak memotong kuku. Panjenengan berkorban mulai tanggal 1 kemarin nggak boleh potong kuku. Paling tidak kukunya jangan bersihkan mawon, bersihkan pakai gigi atau apa monggo. Yang penting nggak dipotong kuku. Rambut juga tidak dipotong, tidak dicabut. Bu, bagaimana kalau saya keramas rambutnya kotor? Itu kan nggak sengaja kan jenengan. Bukan saya sengaja keramas, tapi kan nggak sengaja batet rambut. Ini mensengaja. Dilarang untuk mensengaja memotong kuku dan rambut. Bu, saya nggak sengaja, saya tidur dipotong ibu saya juga sengaja. Bu, sudah tahu korban dipotong ini. Bu, kemarin belum tahu, berarti mulai sekarang sampai besok saya dipotong. Kalau kemarin belum tahu, tidak ada dosa ketika belum sampai dakwah kepada ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang berkorban sunahnya tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196 kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillahu. Wala yahliqu, dan janganlah mencukur rambut ru'usakum kepalamu hatta yablugha, sehingga sampai al-hadyu, hewan yang disembelih, mahillahu, di tempat penyembelihan. Itu berarti pas waktunya dilakukan. Jadi batasnya untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut itu adalah sampai sholat duha. Setelah sholat kan potong kuku, itu baru setelah pemotongan dengan mulai khusus koyok harimau. Itu yang keempat. Yang kelima, amalan yang disyariatkan adalah menunaikan haji dan umroh pada Dzulhijjah. Syariatnya adalah menunaikan haji dan umroh. Ini tentunya bagi yang mampu. Mampu itu apa Bu? Mampu itu 4 hal. Yang pertama, mampu itu secara finansial. Finansial itu apa Bu? Mulai dari biaya berangkat, kemudian transportasi, biaya transportasi dan transportasinya, kemudian akomodasinya, mulai dari visa-visa, kemudian mulai dari obat-obatan, mulai dari segala yang berhubungan dengan haji dan umroh tadi, dan juga kebutuhan hidup ketika di tanah suci dan keluarga yang tertinggal. Kadang-kadang itu orang yang berhaji dan umroh gak mereka di rumah Bu, saya penting aku bawa kabel yang di rumah apa-apa. Jadi finansial itu mencakup yang berhaji dan umroh dan juga keluarga yang ditinggalkan harus diberi finansial. Kalau nggak mampu berarti kita belum mampu, jadi nggak perlu memberatkan. Apalagi sekarang itu caranya jauh deh, antrinya haji sekarang berapa? 45 sampai 50 tahun. Ini bersih. Nah seperti saya ini saya belum daftar. Jadi saya harus bismillahirrahmanirrahim. Besok Allah sendiri yang mengaturkan. Saya nggak tahu diatur bagaimana gitu. Karena apa? Saya tanya itu baru. Itu sudah balik menawar itu. Beli kursi. Nanti kan saya belum mampu sudah mau beli kursi. Belum jalan PNS. Menurut dengan kalau PNS berarti mampu. Kita lihat yang apa Bu? Yang berada di bawah tangga kita. Karena yang wajib itu kalau menurut kita itu tidak menunjukkan kita mampu. Kalau haji menunjukkan kita mampu. Jadi kita dahulukan yang prioritas. Meskipun saya sudah
billahi minasyaitonir rajim. Atimul hajja wal umrata lillah. Yang 196. Yang di 197 al-hajju ashhurun ma'lumat. Jadi Al-Baqarah 196 itu disebutkan dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Yang ayat 196. Yang ayat 197 al-hajju ashhurun ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaksud, yakni bulan Dzulhijjah ini. Jadi menunaikan haji dan umroh itu jelasnya adalah di bulan Dzulhijjah. Itu kalau umrohnya baru dengan haji, Bu. Kalau umrohnya sendiri itu tak terbatas waktu. Yang pasti haji itu di bulan Dzulhijjah. Nih jenengan pengen umroh di bulan Muharram sampai Dzulqa'dah, saya tiap bulan loh bisa umroh atau Jadi keterangannya adalah haji adalah ibadah utama di bulan Dzulhijjah dan salah satu rukun Islam. Kemudian pada bulan haji ini, pada kegiatan manasik haji ini adalah kesempatan besar untuk mengampunkan dosa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, afdhalul amali imanun billah. Sebaik-baik amalan itu adalah yang pertama imanun billah wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa jihadun, kemudian jihad fi sabilillah, di jalannya Allah. Kemudian kemudian yang ketiga hajjun mabrur, haji mabrur. Jadi sebaik-baik amalan itu tiga ini: iman, jihad, dan haji. Ini adalah hadis riwayat Imam Nasai. Jadi ini kesempatan kita. Kesempatan apa? Ini hadisnya. Jihadul kabiri, jihadnya orang yang sudah tua, wa dhaifi, dan orang yang sudah lemah, wal mar'ati, dan jihadnya wanita itu al-hajjul mabrur, haji mabrur. Jadi ini nanti seandainya wanita yang mengerjakan, wanitanya sudah lemah dan sudah tua, maka ini double pahalanya. Kenapa? Karena paketannya banyak sekali. Haji mabrur yang bagaimana, Bu? Kalau dalam fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan pahala illal jannah, kecuali surga. Bagaimana kriteria haji mabrur itu? Kriterianya yang pertama, ini bisa kita baca di ini. Pertama, Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi haji mabrur itu adalah bersih dari jenis dosa, karena melakukan dosa, tidak melakukan dosa. Kemudian yang kedua, melakukan sholat dan kebaikan. Jadi ketika orang itu sudah tidak melakukan dosa, melakukan sholat, melakukan kebaikan, maka termasuk haji mabrur. Kemudian orang yang berhaji yang ketiga tidak bercampur dengan perbuatan dosa hajinya. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu bersih dari jenis dosa. Kalau ini tidak bercampur dengan perbuatan dosa. Itu menurut ulama yang bernama Muhammad Ahmad Al-Adani. Jadi haji mabrur itu momen. Yang keempat, ciri-ciri haji mabrur itu orang yang berhaji tidak diikuti perbuatan maksiat setelah haji. Kalau yang tiga tadi ketika berhaji, yang keempat ini adalah setelah haji. Jadi pas di Mekah itu sudah melakukan standar semua kebaikan dikerjakan, tidak mengerjakan kejelekan. Nah ketika pulang juga tidak mengerjakan maksiat, tidak mengerjakan kejelekan. Dia sebelum haji itu senengane nyelatu tombone, pulang dari haji sudah bahkan sing biasa anak pulang dari haji sudah nggak ada ya mana ini anakmu dia terus sing dia itu kamu yang mulai begitu pulang dari haji ya anak dasar enggak mulai kan masih nak ini kayak aja bahasanya sudah diubah. Ini berarti tandanya orang itu hajinya makanya panjenengan benjing haji kok sepulang haji menarik semua maksiat maka jangan dari hajinya. Jadi pertanyaannya bukan berarti siapa mati orang mas-mas itu kayak orang luar Jawa kok bukan itu yang mau. Atau ketika jarak ke rumah beliau kemudian satu desa dapat kompor prima ambek sajadah situ dan propos itu dan buatan itu ukuran haji mabrur. Bu, tapi orang ini baik, di sana baik, pulang juga baik. Terus pas selamatan dikasih zam-zam sakake, kemudian sajadah kompor dikasih kupon bisa kemudian berarti ya ada yang motor gimana, apakah ini ya bisa jadi dia juga kenapa? Karena sudah kok sebulan ini kan pas sudah semua tadi yang penting yang
ayat dari jenengan satu juz apa Bu? Memang satu ayat kadang-kadang saya jenengan satu juz gitu. Sing yang mampir dari kamu sampai ini ngaji ini ya langsung ketemu mandor ya Bu. Karena tidak semua orang seberuntung jenengan. Ini lah beruntung saya saudara alimnya petani beruntung bisa ada waktu istirahat, bisa minimal 1 hari 3 juz. Bisa tak? Bisa. Nih niati, nih empat ini. Kalau niat kalau ada waktu. Kalau niat tapi nggak ada waktu, kita niat saja sudah dapat. Oh berarti akan niat justru 1 hari. Terasa Bu, kita dilarang menghafalkan Al-Quran dalam sehari 3 juz. Minimal ya Bu 3 hari. Oke, tapi jangan 1 hari. Anak selanjutnya, caranya gimana Bu? Bisa membaca bacaan Al-Quran, yaitu dengan mengkombinasi Bu antara yang dibaca juga tadabbur makna dan tafsir Al-Qurannya. Bisa dibaca sama artinya gini loh Bu. Ada yang Quran itu ada Quran yang terjemah dan tafsirnya juga. Bisa ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Islah dan seterusnya. Monggo jenengan kersoku. Kalau kersoku tak boleh jenengan satu pesan online. Nek sing saged. Kalau saged online buka mboten gadasa Bu. Nggih kula gunakaken kapan-kapan saged sekarang. Padahal perasaan terlalu diemang. Berarti ya Bu, lanjut apa sampo? Yang ketujuh, amalan yang disyariatkan adalah memperbaiki hubungan dan berbuat baik. Ya Bu, apa yang perlu diperbaiki Bu? Yang pertama, memaafkan orang lain. Malah Bu ketepaan ini berhijjah, wayahe amal itu luar biasa diberi pahala oleh Allah. Yang tambahku itu apa memaafkan salahku untuk berhijjah adalah amal. Nah, oke, minta maaf Bu. Utama mana Bu setelah hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha? Utamanya 10 awal Dzulhijjah. 10 awal hari Dzulhijjah. Kalau yang Idul Fitri itu adalah sebagai pelengkap. Pelengkap apa? Kita sudah diampuni oleh Allah. Supaya kita kembali fitri, kita juga minta maaf atau minta ampun kepada kamu. Kalau yang ini, wah ini dilipat gandakan. Walaupun hanya memaafkan orang lain. Misalnya itu dengan tak maafkan, tak maafkan. Walaupun yang pada waktunya salah. Dan kan sudah niat memaafkan. Itu yang ke-1. Yang kedua silaturahmi. Makan bakal heran. Tanggal 1 sampai 9 biasanya waktunya kunjung keluarga. Dengan dikit, keluarga pun jajaran. Menjelang tambah sadar kurang kan dengan makan dengan makan itu sayang. Masih dekat tak boleh silakan ngomong. Ngomong kan bareng lagi. Mulai silakan ngomong bareng. Asal tak simpen sing lahan. Cuma paling derek dengan bosen. Ayo yang ketiga, ikhlas dalam berbuat baik. Yang keempat, membantu orang lain. Apakah itu jangan milih bantu tenaga, atau bantu harta, atau bantu waktu. Mumpung berhijjah, mumpung agak kosong misalnya. Tambahku ayat tambah, gara uang amit, mencari orang yang tambah amit. Siapa yang sering milih? Kenapa? Supaya pahalaku berlipat-lipat ganda. Saged. Kita tahu hadisnya. Jadi tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah melebihi amalan ber10 hari. Amalan ini masih tangguh, ambil tangguh dan lakukan kita dia membantu orang lain tangga juga ternyata ada dikit. Itu buatan kosong berapa menit? Jangan coba pas tangguh gak dikit 10 menit gak dikit itu dapat berapa baris? Dengan dikit dapat berapa baris? Beda. Jangan bisa merasakan nyoba tangguh. Yang kedelapan, amalan yang disyariatkan adalah taubat dari maksiat dan dosa. Jadi dengan taubat dari maksiat dan dosa, Bu, kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha ta'ala yagharu wa ghayratu ghadi ayyatiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yagharu cemburu. Kenapa kepada kita
Kemudian ada kiat-kiat keimanan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga memperluas rasa kasih sayang dan empati kita kepada sesama muslim atau sesama masyarakat sekitar. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semua penjelasan saya yang baik dan benar dari Allah, yang salah atau yang menyakiti hati tentunya maaf yang sebesar-besarnya gitu. Maka gitu. Jadi akhir kalam, monggo berdoa dengan tutup dengan bacaan alhamdulillah يا حبيبي إليك فاض